Ini skill yang gue ajarin lu di sini tentang jualan, ini lu nggak bakal ketemu. Ya lu nggak bakal ketemu di teori manapun, di buku manapun. Karena ini based on pengalaman gue. Dan kalau di sini ada yang lu ngomong, oh gue lebih jago jualan dari Timothy, ya silahkan gitu. Jadi yang gue ajarin kalian di sini itu berdasarkan fakta. Ya gue cold call orang ya 200 ada lebih kali sehari itu dulu. Gue cold call orang agensi gue. Gue tahu gimana caranya cold calling orang sampai jadi klien, cara prospectingnya seperti apa. Karena ini skill yang gue harness selama bertahun-tahun, sama seperti skill gue di market gitu. Gue harness ini skill jualan tuh udah lama ya, nggak baru 1-2 hari. 3 step ini dalam jualan sebenarnya banyak sih, teman. Ini kalau gue bahas sales secara video ini khusus tentang sales tuh gue bisa bacot mungkin 20 jam nggak beres nih. Jadi gue coba condense, gue pikir apa yang paling gampang gue sampaikan ke kalian dan kalian bisa ngerti. Itu ada 3 caranya, ada 3. Jadi step 1, step 2, dan step 3. Step 1 itu adalah komunikasi yang efektif ya. Skill kedua itu adalah building relationship. Apa hubungannya yang building relationship sama menjualan? Ntar gue kasih tahu. Dan yang ketiga adalah skill problem solving di dalam sales ini sendiri. Komunikasi itu penting karena produk lu ya, lu mau lu jadi apa software engineer nomor 1 di dunia, lu bisa bikin enterprise resource planning paling bagus. Tapi kalau lu nggak bisa jualan dan lu nggak bisa berkomunikasi secara efektif, lu punya produk tuh apa ke masyarakat, ya orang nggak akan peduli sama ERP lu gitu. Yaitu ERP software by the way. Lu harus bisa jadi pendengar yang handal ya. Kalau lu lihat ya contohnya misalnya sales di mall ya, sales apa paling sederhana, misal di mall tuh ada sales gym, lo tau, dia langsung kayak selamat siang kamu gym. Itu udah pasti orang kayak apa sih lu itu ya, makanya mereka cuma bisa jadi sales gym, nggak pernah bisa naik level karena mereka nggak paham gitu fundamental pertamanya ya. Lu untuk jadi sales yang jago itu lu bukan jadi yang paling jago bacot, tapi lu paling jago mendengar. Komunikasi yang efektif itu bukan tentang apa yang lu omongin, tapi apa yang lu dengar dan lu pakai informasi yang mereka kasih ke lu sebagai senjata ke mereka. Nah, ini rahasianya nih. Ini nggak akan ada yang sampai level di sini sales ya. Karena mereka nggak pernah kayak gitu, mereka nggak pernah 200 sehari cold callingnya. Mereka nggak do the reps ya. Sales yang paling jago itu tahu ya kebutuhan customernya apa dan dia adaptif dalam bicara. Jadi dia bisa tahu gitu, kira-kira nih customernya ini sukanya kemana ya, ciri khasnya seperti apa. Kalau orang tua itu lebih kemana, anak muda lebih kemana. Mereka nggak firm dengan nada yang sama. Mereka nggak cuman selamat siang pak, itu tuh lu nggak bakal laku lah kayak begitu ya. Itu lu sok-sok jadi sales yang orang semua benci gitu. Sales yang jago tuh dia dengerin kalau keluh kesah customernya apa, dia beneran ada problem nggak, dan dia nggak maksa ya. Lu harus bisa pasang topeng ya, kura-kura ninja ya, bunglon gitu. Jadi ketika lu udah pasang topengnya, lu tahu gitu loh, lu kayak bunglon, siap untuk berubah. Dia ngomong apa, lu pakai kata-katanya untuk balikin ke dia. Dia ngomong apa, pakai kata-katanya, lu itu kayak kungfu gitu. Tapi pertama untuk lu bisa tahu dia maunya apa, ya lu harus bisa mendengar. Karena Buffett bilang skill utama dia ya, contoh Buffett itu apakah seorang sales? Buffett itu jualan setiap tahun sahamnya dia. Saham dia tuh nggak pernah bagi dividen. Dia bikin annual meeting sama Charlie Munger yang sekarang udah nggak ada. Dia jualan di situ tentang performa perusahaannya. Itu form of effective communication ya. Kalau kalian lihat direktur misalnya Bank BCA itu dia punya investor relationnya, mereka bikin RUPS, itu semua effective communication untuk jualin saham perusahaannya. Ya, semua orang di dunia itu sales yang paling kaya. Gua kasih tau lu ya. Steve Jobs itu sales yang paling jago. Komunikasi yang efektif itu paling efektif kalau kita bisa gabungin apa yang keresahan mereka dan kemauan mereka dengan storytelling yang baik. Ketika lu bisa bawa dua itu lu bisa bawa dia ke alur cerita lu mau kemana gitu. Nah yang kedua ini penting ya, building relationship ini yang banyak nggak dilakukan ya sama orang-orang. Simpel nih, misalnya contoh ya, gue nggak salah jadi gue nyari barang di sini. Oh misalnya komputer nih, contoh komputer. Orang jualin gue komputer, bisa dia jualin dia nggak peduli lagi. Nah apakah itu building relationship? Enggak. Justru ya, gue dalam pengalaman gue jualan, gue selalu dapat customer paling banyak itu dari customer gue sebelumnya. Bingung kan kenapa? Sederhana ya, lu setiap jualan, coba misalnya lu jual produk lu ya, lu jual produk orang, misalnya jualan komputer nih, jualan ke gue komputer. Setelah lu jualan komputer, coba lu tanya ke orang, lu tanya, kok ini ada apa nggak yang kurang, ada yang bisa saya bantu nggak, atau bisa saya pasangin nggak? Apa added value lebih yang lu bisa kasih biar nggak cuma main di perang harga gitu? Apa added value lu sebagai sales gitu? Contoh, properti is a fucking commodity ya kan? Misalnya gue punya gedung gitu kan, gue punya gedung di Sudirman, ada perusahaan misalnya TikTok datang ke gue pengen sewa nih, wah mau sewa 20 lantai itu, 7 lantai gitu. Nah apa bedanya gedung gue sama gedung yang lain? Karena ujung-ujungnya orang kan selalu cari yang paling murah. Added value-nya apa? Oh gedung gue tuh ada MRT-nya loh depan, gedung gue tuh bisa lewat busway loh. Jadi itu yang kalian harus pikirin, apa added value gue dibanding orang lain. Jangan cuman kalian tuh abis jualan tinggal gitu.
Added value itu dibangun dari lu building sebuah relationship sama customer lu. Jadi dengan lu building relationship, lu build trust jadi. Lu bisa tanya setelah itu, kok mungkin ada nggak temen Koko yang butuh komputer lagi yang kayak gini? Oh ada tuh, ada si James tuh, si James kayaknya butuh komputer buat kantornya 20 PC. Nah lu dapat customer lagi kan dengan begitu. Sedangkan kalau lu jualan. Habis lu service misalnya fotografi wedding, puas nggak dengan hasilnya? Sorry kalau ada yang salah. Kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki, kasih tahu ya dalam service aku gitu. Terus bilang, ada nggak mungkin temen yang dalam waktu dekat tuh atau mungkin ya 6 bulan lagi yang wedding. Nah ini mungkin ini sini wedding nih. Begitu dia happy, dia akan refer lu. Paling kuat itu adalah word of mouth ya dalam bisnis. Jadi orang banyak yang ngajarin. Nah ini makanya kalau kalian bisa bandingin pebisnis yang handal sama pebisnis yang bodoh, itu gampang bedanya. Gue itu jago yang iklan, gue jago sekali Facebook Ads dan teman-temannya. Cuman gue tahu ya itu diminishing return. Maksudnya apa? Ketika lu pakai ads ya itu kan terus makin mahal karena kompetisi kapitalisme kan, kompetisi makin mahal. Jadi jualan itu pakai namanya word of mouth, mulut ke mulut. Nah mulut ke mulut ini pedang mata dua. Ketika lu bisa building relationship dan building trust yang baik, mulut ke mulut ini bisa jadi lu bisa 1 jadi 3 jadi 5 jadi 10. Tapi kalau misalnya ini jelek, sama 1 jadi 3 jadi 5 jadi 10 juga ya. Oh dia bangsat ya. Dan kalian perhatikan kan, di dunia bisnis itu gampang banget untuk menang gitu. Orang tuh servicing orang tuh banyak yang berantakan gitu dari dulu. Gue pernah pakai agency ya, dia cuma do the bare minimum terus dia ngerasa wah gila campaign gue keren. Jadi orang tuh banyak do the bare minimum ya. Mereka itu nggak ada peduli after salesnya seperti apa, experience dari customer seperti apa. Yang penting gue jualan dapat komisi. Jadi kalian jangan jadi misalnya kalian sales di sini, jangan jadi sales yang kayak pelacur gitu. Asal begini. Win-win solution ya. Gimana cara customernya itu get the win dari lu. Nah lu build trustnya pelan-pelan dari situ. Bahkan nggak beli pun, ya lu bisa tanya ke temannya. Ya lu orang yang nggak beli nih, lu jualan apa lah, lu jualan kaos orang nggak beli. Ada nggak kira-kira teman yang mau kaos ini yang kira-kira mau? Ya kalau dia nggak jawab enggak ya nggak apa-apa. Tapi lu begituin 5 orang yang nggak beli punya lu pasti ada nge-refer 1 ke temennya. Ya mungkin ujung-ujungnya beli karena dia butuh. 3. Problem solving. Maksudnya problem solving itu apa? Dalam sales tuh banyak tembakan kalau ntar ada objectionnya customer kayak nggak mau ini kurang ini. Nah lu harus pintar, lu harus lihai untuk tahu gitu loh problem ini gimana cara solvingnya. Jadi yang ketiga itu problem solving. Lu harus tahu gimana caranya handle ketika dia nolak. Bukan dengan lu maksa gitu. Gua sering jelasin ke teman-teman gua, kalau lu mau jualan ya jangan maksa gitu. Misalnya lu lagi ajak dia ke apartemen 3 bedroom gitu, 3 bedroom di SCBD. Oh ini begini orangnya happy semua. Tapi dia ngerasa kayak ini kayaknya bukan budget gue nih. Nah lu jangan maksa 3 bedroom karena lu dapat komisi lebih besar. Lu coba turunin ke 2 bedroom. Bilang ini mungkin untuk keluarga muda lebih cocok di sini. Itu adalah strategi problem solving. Lu harus tahu belokinnya itu kemana. Oh ini nggak mau yang ini. Oh tenang ya. Tapi kita ada yang ini. Cara ngomongnya, tonalitas lu dalam bicara. Ini komunikasi yang efektif nih balik lagi. Tonalitasnya ngomong seperti apa? Cara bikin orang lebih dengerin gimana? Ini skill yang gue lakukan di sini. Ini nggak sembarang orang bisa. Banyak lo bisa lihat ngomong di depan kamera tapi belepotan gitu. Gue bisa ngomong bleber begini tanpa skrip sama sekali ya. Gue cuma ada pointer gue ngomong apa biar nggak terlalu ngalor ngidul. Tapi gue nggak pernah really pakai skrip ya. Karena ini 3 skill ini yang gue asah bertahun-tahun ya. Komunikasi yang efektif, caranya build relationship. Kalian juga masih di sini kenapa? Karena ini building relationship kan. Coba berapa banyak orang nonton video ini nggak dapat value? Gue rasa sih nggak ada karena ini nggak ada. Lu nggak bisa cari ya. Yang gue sharing sini nggak bisa cari di luar. Kalian harus bisa ubah ya. Jadi pengalaman mereka mungkin negatif, kalau ketemu kalian gimana caranya jadi positif. Nah ini kayak kungfu nih ya, tapi balik lagi ini videonya kan tentang cara make money ya. Gue kasih ibarat kalau ilmu sales gue nih buletan nih, ini 0,0001%. Jadi ilmu jualan ini gue pinjemin sedikit ke kalian. Kan gue bilang tadi kalau full ya itu mungkin 20 jam ya, jangan di sini. Lu fokus increase skill lu dalam jualan ya, seumur hidup lu gak akan miskin. Even gue balik lagi nih, gue sering quoting Buffett karena dia salah satu pahlawan gue. Buffett itu pernah bilang ya, di Wall Street itu yang kaya itu bukan investor yang jago, tapi sales yang jago. Nah ini kata-kata dia loh. Dia bilang ini, investor paling bodoh di dunia sama investor paling jago di dunia, yang satu jago jualan, satu nggak jago jualan, itu pasti menang lebih kaya yang jago jualan. Kenapa? Karena orang investornya tidak handal ini, dia akan bisa jualan untuk raising fund dia 10 miliar US dollar dan dia ambil 1% fee habis itu. Tapi yang jago jualan yang bisa nge-raise 10 miliar dolar itu akan jauh lebih kaya. Lu bisa nge-raise 1 miliar dolar aja itu udah berapa? Udah 10 juta dolar setahun dibayarin di fund lu. Sedangkan investor jago yang bisa 20% konsisten tahun ke tahun, tapi dia cuma bisa raising 5 juta dolar. Nah, sama juga kan management fee-nya 1%. Kalian paham di sini? Orang yang jago jualan, Steve Jobs tuh jago jualan. Elon Musk ya. Elon Musk kan orang bilang, oh dia engineer enggak?
Nggak bos, Elon Musk tuh tukang jual